Saya Miss Diana dalam segmen Secangkir Teh Miss Diana. Kali ini saya akan membahas terkait dengan The Ring of Fire, Nusa Tenggara Timur yang penuh dengan kekayaan. Kali ini saya kedatangan tamu istimewa, seorang anak muda, the young man, yang berkonsentrasi fokus pada ilmu bumi. Kali ini kita akan membahas tentang kecintaannya pada Nusa Tenggara Timur dan juga tentang ilmu bumi sebagaimana yang akan ada dalam perbincangan saya bersamanya di Secangkir Teh Miss Diana. Baik, sebelum saya masuk pada segmen percakapan antara saya dengan narasumber saya ini, jangan lupa Anda like, comment, subscribe channel YouTube saya. Menurut informasi yang saya dengar bahwa di Nusa Tenggara Timur ini merupakan salah satu daerah di Indonesia yang kemudian memiliki potensi gunung api. Bagaimana pendapat Bung Barka melihat fenomena ini? Apakah kemudian ini juga termasuk sebagai daerah dengan potensi gunung api di Indonesia? Ya, baik. Jadi NTT ini merupakan bagian dari yang orang sebut-sebut sebagai Ring of Fire atau cincin api Pasifik. Ya. Jadi NTT ini bukan hanya sendiri di Indonesia atau bukan hanya sendiri di dunia yang memiliki gunung api. Namun ada banyak daerah yang memiliki potensi gunung api. Dan untuk di daerah lingkungan Pasifik, ya, itu ada yang dikenal dengan nama cincin api Pasifik. Jadi cincin api Pasifik ini sebaran, ya, daerah-daerah sebaran gunung api di daerah Pasifik ini membentuk satu cincin, tapi lebih tepatnya dia bentuknya tidak seperti cincin lingkaran utuh, tetapi lebih tepatnya lebih kayak apa? Pelana kuda. Di Indonesia itu dimulai dari Sumatera, Jawa, Bali, NTB, termasuk NTT, terus nanti ke arah Sulawesi, ya. Kemudian itu berputar terus ke arah Hawaii sana dan membentuk sebuah cincin. Nanti lebih tepatnya masyarakat warga bisa lihatlah di banyak informasi di internet, bisa dilihat, bisa di browsing di sana sebaran-sebaran itu. Ya, baik Bung Barka. Jawaban yang sangat luar biasa ya. Sebagaimana saya melihat bahwa tadi Bung Barka sempat memberikan jawaban kurang lebih negara-negara di kawasan Pasifik ya, bahkan Asia Tenggara juga terkonsentrasi di dalam yang namanya Ring of Fire ini. Nah, pertanyaan saya lanjutan, apakah Nusa Tenggara Timur yang tadi Bung Barka bilang bahwa juga ada sebagian masuk di dalam Ring of Fire? Apa keuntungan dan kerugian dari Ring of Fire ini khusus untuk masyarakat mempersiapkan diri atau mengetahui terkait dengan posisi dari Ring of Fire ini? Oke. Keuntungan dan kerugian, jadi bukan saja kerugian. Jadi kalau gunung api itu kita tidak hanya bicara kerugian, tapi ada juga keuntungan-keuntungan, ya. Abu-abu vulkanik, material vulkanik yang keluar dari gunung api merupakan unsur terpenting bagi tanaman. Jadi jangan heran jika melihat daerah vulkanik, daerah-daerah yang banyak gunung api, tanahnya subur, gitu. Di satu sisi aktivitas vulkanik juga menghasilkan banyak mineral-mineral logam, emas, perak, dan lain-lain. Itu berasal dari gunung api. Material-material logam yang kita gunakan sekarang itu dominan berasal dari aktivitas yang berada di seputaran Ring of Fire itu. Jadi daerah-daerah Ring of Fire itu kaya akan mineral-mineral logam selain tanahnya subur. Kemudian kerugian, ya tidak tepat sih kerugian, lebih tepat kelemahan lah ya, karena kerugian itu cenderung lemah dan sudah mengakibatkan rugi ya, tapi belum tentu lemah itu mengakibatkan rugi ya, tapi lebih tepatnya dia lemah saja. Jadi kelemahan dari Ring of Fire itu daerah-daerah yang di Ring of Fire itu adalah terjadinya gempa bumi, tsunami, tapi yang lebih tepatnya itu adalah gunung api ya. Jadi gempa bumi, tsunami itu bisa juga terjadi di luar dari
daerah ring of fire. Gempa bumi bisa terjadi di timur, di Sumba, tsunami juga terjadi di Sumba, di timur, yang bukan daerah ring of fire, tetapi bisa terjadi di situ. Gitu. Tetapi markernya adalah gunung api, sebaran gunung api, karena gunung api itu terbentuk dari pertemuan lempeng tadi, di pinggir-pinggir batas lempeng tadi, baik itu lempeng yang saling menjauh atau divergen dengan lempeng yang saling bertemu, antara lempeng samudra dengan lempeng benua. Kalau lempeng benua dan lempeng benua, dia tidak terjadi gunung api, tapi akan terbentuk gunung yang terus terangkat, terus seperti Everest dan Pulau Timor, Gunung Mutis misalnya. Ya, kira-kira seperti itu. Iya, baik Bung Barka. Wah, saya kagum sekali ya, Anda sangat menjiwai sekali ketika menjawab pertanyaan yang saya berikan. Saya pikir ini pelajaran yang luar biasa, mencerdaskan kita semua. Pertanyaan saya lanjutannya, Bung Barka, mudah-mudahan Anda tidak bosan dengan saya. Baru-baru ini saya mendengar informasi ya dari media dan juga dari masyarakat, ada kepulan asap yang muncul dari dalam tanah di Pulau Timor, di Kabupaten TTS, di daerah Kapan katanya. Nah, menurut Anda, apakah itu ada hubungannya dengan gunung api kah di daerah khusus Pulau Timor di kawasan TTS? Ya. Jadi kalau Pulau Timor, Timor, Rote, Sabu, seperti yang tadi saya sampaikan tadi, bahwa dia punya tatanan geologi sendiri yang tidak ada hubungannya dengan Flores, Sumba, gitu ya. Tidak ada hubungannya dengan ring of fire. Kalau asap yang keluar di TTS, di daerah Kapan? Kapan, di daerah Nepala, Bosen, kemudian Ajobaki yang juga pertama kali keluar, itu sampai saat ini memang belum ada kajian resminya. Tapi saya beberapa kali pernah di sana, pernah flying camp di sana. Itu ada hadirnya batuan-batuan endapan darat atau endapan lakustrine yang kaya akan karbon, ya, kaya akan karbon. Yang kaya akan karbon ini yang mudah terbakar sebenarnya. Jadi pengkayaan karbon di sana, kemudian aktivitas tektonik timur ini juga terus bekerja. Nah, itu juga menjadi pemicu terbakarnya karbon ini di bawah sana, ibarat kayak batu bara yang di bawah sana dia terbakar karena karbon ini tadi gitu. Tetapi ini juga masih dugaan ya, tapi perlu ada kajian gitu ya, perlu ada kajian lebih detail, tetapi pastinya tidak ada hubungan dengan aktivitas vulkanik. Tidak ada hubungannya dengan aktivitas vulkanik. Dia murni karena lebih murni ke arah batuan itu sendiri, batuan yang mengandung karbon itu sendiri, dan aktivitas tektonik timur, pengangkatan Pulau Timor yang banyak memicu sesar-sesar, walaupun jadi pergesekan antar batuan itu sendiri juga memicu panas. Jadi bukan karena subduksi. Banyak juga air panas di timur, misalkan di daerah Boti, di daerah Amphoan Selatan, di ON1 itu ya, ada air belerang. Itu juga tidak ada hubungannya dengan aktivitas vulkanik, tapi lebih ke arah benturan Australia dengan aktivitas tektonik timur itu sendiri yang bukan secara subduksi, tapi secara obduksi ya. Oke, itu kira-kira. Iya, baik Bung Barka, saya sependapat dengan apa yang Bung Barka sampaikan ya, bahwa ternyata kita Nusa Tenggara Timur ini memiliki potensi kekayaan yang luar biasa, di mana kita bisa memanfaatkan dari aktivitas sebagaimana Ring of Fire yang tadi Bung Barka sudah jelaskan ini juga mampu memberikan suatu sumber kekayaan bagi Nusa Tenggara Timur. Kurang lebih seperti itu ya Bung Barka. Tadi di penjelasan Bung Barka menjelaskan tentang bagaimana vulkanologi atau model-model gunung api yang ada di Nusa Tenggara Timur ini terdiri dari 3 bagian ya, dari daratan Sumba, timur itu dari Rote dan Sabu, dan kemudian dari daratan Flores dan Alor. Baik, maka lanjutan dari pertanyaan saya adalah bagaimana kemudian
aktivitas gunung berapi yang ada di Flores sampai dengan Alor. Mungkin Bung Barka bisa jelaskan apakah semuanya gunung berapi yang ada di daratan Flores itu aktif? Dan pertanyaan kedua, kapan kira-kira gunung yang kita katakan tadi aktif ini akan berakibat vulkanologi atau akan meletus atau akan terjadi sesuatu di sana? Kira-kira menurut pendapat Bung Barka bagaimana? Oke, baik. Jadi gunung api yang ada di Flores sampai Alor yang merupakan bagian dari Ring of Fire itu ada yang aktif, ada yang pernah aktif dan sudah tidak aktif lagi ya dalam tanda kutip, dan bisa jadi dia dalam kondisi tidur belum bangun lah ya. Kemudian ada yang baru mulai terbentuk. Jadi mulai terbentuk itu kita bisa lihat dari morfologi atau bentuk gunungnya. Jadi kalau gunung api kita lihat bentuknya ya seperti huruf A tadi, bentuk serati, bentuk huruf A itu. Di NTT sendiri di Flores sampai Alor itu terdata oleh PVMBG itu ada sekitar 16 atau 15-an lah, sekitar 15 gunung api yang aktif saat ini, dan yang meletus ini yang baru-baru ini si Ile-Ape ini, si Leotolot. Apakah hanya di situ atau bagaimana gunung-gunung yang lain? Nah ini juga kita masih miskin data sebenarnya. NTT kita masih miskin data, masih miskin kajian. Alat-alat yang terdata juga hanya pada gunung-gunung itu saja, tidak semua yang diperkirakan merupakan gunung api atau dilihat berupa gunung api itu kemudian ditempatkan alat di sana untuk direkam atau diteliti ya, artinya dimitigasi lah gitu. Ada upaya mitigasi kepada gunung-gunung yang diperkirakan akan meletus gitu, bukan hanya pada belasan itu. Ada banyak sekali bro. Misalkan di Alor misalkan ya, di Alor itu ada Pura, ada Ternate, kemudian di Lembata sendiri itu ada beberapa gunung selain Leotolok tadi, Leotolok yang di utara Lembeka, kemudian di sebelahnya lagi itu masuk kabupaten lain itu Ile Boleng, itu juga aktif tapi itu juga didata. Di belakang itu di bagian selatan itu ada di Ilewerung, kemudian nanti datang lagi di Lamalera itu ada Labalekang. Itu ada Labalekang, kemudian di sebelah barat Labalekang yang barusan mulai tumbuh tuh itu ada gunung Ileminggar. Di bagian selatan ini ada tiga calon gunung api yang satu juga sementara aktif namanya Ilewerung. Nah dua ini juga lagi tunggu waktu gitu. Jadi kalau dapurnya masih terus di situ, masih terus bekerja, ke depan si Labalekang, si Mingar ini juga akan terus gitu. Juga akan seperti Ile-Ape sekarang. Jadi semakin banyak kajian di daerah-daerah di gunung-gunung api ini, kita semakin punya banyak data dan punya punya mitigasi, punya upaya yang sejak ini sudah bisa tahu di mana area-area yang aman, di mana daerah-daerah yang aman untuk warga gitu. Itu semua sudah dipetakan gitu. Dan apabila terjadi, jadi kita hanya bisa memitigasi, mengupayakan untuk meminimalisir terjadinya korban akibat bencana. Nah itu harus dilakukan rutin, harus dilakukan dengan serius gitu. Jangan nanti giliran sudah bencana baru kita mau serius untuk melakukan penanggulangan. Itu juga saya pikir sudah terlambat gitu. Oke, baik. Terima kasih Bung Barka. Saya sependapat dengan Bung Barka tadi ya, minimnya kebijakan yang ada dan juga peralatan juga, kemudian
terjadi banyak hal yang membuat masyarakat kemudian bertanya-tanya ketika terjadi letusan gunung api ataupun bencana apa yang akan dilakukan. Nah, Bung Barga, Anda ini kan berpengalaman ya menjelajah hampir semua gunung di Indonesia dan khususnya di Nusa Tenggara Timur. Maka pertanyaan saya lanjutannya, Bung Barga, bagaimana kemudian dengan mitigasi yang harus dilakukan oleh pemerintah ataupun masyarakat secara umum khusus di Nusa Tenggara Timur, apa yang harus dilakukan? Silakan, Bung Barga. Jadi gini, upaya untuk meminimalisir atau yang tadi disebut mitigasi itu, jadi kita harus pahami dulu, kita ini tidak bisa menghilangkan bencana seperti bencana alam itu, karena bumi itu, alam itu dia akan terus menjaga dirinya untuk seimbang ya, termasuk manusia yang ada di dalam bumi itu sendiri. Nah, kita tidak bisa memaksa bumi untuk jangan meletus atau jangan gempa dan lain-lain, tetapi kita hanya bisa mempelajari bumi itu sendiri, ya, mengenal lebih dekat, mempelajari bumi itu sendiri, kemudian kita meminimalisir akibat-akibat dari proses-proses atau aktivitas yang ada di bumi. Untuk di NTT itu kita masih minim kajian. Jadi untuk mempelajari bumi ya, kita harus banyak melakukan kajian-kajian kebumian di NTT, mulai dari mengenal di mana sebaran gunung-gunung api. Oke, kita sudah tahu, kemudian bagaimana aktivitasnya. Tentunya kita perlu peralatan ya, perlu sumber daya manusianya juga gitu. Itu juga harus masyarakatnya juga terus diedukasi untuk mengenal gunung api, mengenal bumi ya. Selain gunung api, apalagi yang terjadi di sana selain gempa bumi, tsunami, tanah longsor, banjir dan lain-lain, itu perlu diedukasi. Jadi masyarakat itu diajarkan di sekolah-sekolah, ya, diajarkan di sekolah-sekolah, misalkan di gereja, di sekolah minggu atau di tempat-tempat ibadah, itu juga diajarkan. Itu mitigasi yang perlu dilakukan ya, kajian dulu baru kemudian kita mulai bisa memetakan di mana daerah-daerah yang high risk atau daerah yang tinggi resikonya dan mana daerah yang relatif aman. Nah, kita di NTT masih miskin kajian. Banyak sekali kajian-kajian dari luar NTT yang dipakai untuk studi orang-orang luar sana. Tapi ya mereka yang punya data, kita juga bahkan hampir tidak punya data. Ketika mereka kaji, datanya punya mereka. Dalam sumber daya alam, kita punya uang 100.000, tetapi karena mereka, kita tidak tahu bahwa uang itu uang 100.000. Jadi uang di dalam dompet kita sendiri kita tidak tahu. Ketika orang luar datang, orang dari luar yang mempelajari, lebih banyak mempelajari tentang sumber daya alam kita, dia datang dengan membawa uang 5.000 untuk menukar uang yang kita punya 100.000, ya kita terima. Kan dia cuma bilang itu uangmu 1.000, ini ganti dengan 5.000. Padahal uang kita itu 100.000. Nah, kira-kira itu contohnya gitu. Iya. Baik, Bung Barga, filosofi yang bagus sekali ya. Saya sependapat dengan Bung Barga ya. Kalau kita bicara tentang mitigasi ya, mitigasi bencana gunung berapi di Nusa Tenggara Timur. Pertanyaan saya lanjutkan, ini merupakan pertanyaan yang terakhir. Saya pikir penjelasan Anda tadi sudah sangat jelas. Jadi bagaimana menurut pendapat Anda terkait mitigasi gunung berapi sekarang yang sedang dialami di masyarakat di sana? Silakan Bung Barga. Oke. Jadi baik, mengenai mitigasi ILAP itu menurut saya sekarang ini kita bukan hanya ILAP, di NTT ini masih miskin kajian ya. Masih miskin kajian. Jadi upaya mitigasi itu lebih ke arah upaya untuk meminimalisir jatuhnya korban, banyaknya kerugian yang dialami ya. Itu baru dikatakan mitigasi. Itulah tujuan dari mitigasi itu sendiri sebenarnya.
Namun mitigasi itu tidak bisa menghilangkan, ya, tidak bisa menghilangkan bencana aktivitas dari bumi itu sendiri, ya, gempa bumi, tsunami, gunung berapi, itu kita tidak bisa hilangkan itu, karena itu aktivitas bumi untuk menjaga keseimbangannya, termasuk juga menjaga manusia sebenarnya. Nah, kita itu mestinya harus mampu dan lebih banyak melakukan kajian, melakukan upaya untuk mengenal bumi lebih jauh sebelum kita untuk dalam rangka meminimalisir kerugian akibat aktivitas atau bencana alam ini. Untuk ILEAP itu ketika aktivitas gunung berapi, ketika gunung api itu meletus, ketika gunung api itu erupsi, itu bukan hanya notabene si abu vulkanik atau materi vulkanis saja, tetapi ada juga gempa, walaupun gempa hanya di sekitar gunung api. Selain gempa, material yang masuk ke Teluk Watange, ya, di Teluk Watange itu bisa memicu tsunami yang nanti ke arah bagian timur dari Leolebat yang mau menuju ke Balauring itu. Ada pantai di situ. Nah, itu bisa memicu tsunami di situ, Jadi mitigasi juga terhadap gempa yang terjadi, kemudian terhadap tsunami, kemungkinan tsunami bisa terjadi. Kemudian ada juga longsor, kemudian banjir. Bukan hanya itu saja, jadi itu juga harus dipetakan gitu. Nah, di NTT itu mitigasi terhadap hal itu masih kurang gitu. Lebih ke arah hanya gunung api saja, tapi untuk hal-hal lain, bencana-bencana lain pasca bencana gunung api, pada saat bencana gunung api itu belum sampai ke sana gitu. Nah, ini saya harap mungkin BPBD NTT, BPD di Lembata, di Loleba untuk juga harus bisa memitigasi itu. Oke. Dan dalam hal mitigasi, sarankan kepada pemerintah untuk lakukan mitigasi secara serius, kemudian lakukan riset riset kebencanaan dengan lebih serius. Oke, baik, terima kasih Bung Barda. Saya pikir jawaban Anda merupakan solusi yang tepat untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur, khusus bencana ILEAP yang sedang kita hadapi sekarang. Bicara tentang penanganan dan juga tentang Ring of Fire dan juga gunung api di Indonesia, kami punya seorang narasumber, seorang profesor ahli komunikasi budaya, Profesor Alo Liliweri. Beliau adalah dosen di Universitas Nusa Cendana Kupang. Berikut hal-hal yang disampaikan oleh Profesor Alo Liliweri terkait dengan budaya ILEAP di Nusa Tenggara Timur. Jadi menurut data dari Kementerian ESDM, Badan Vulkanologi Bandung, jumlah gunung berapi aktif di seluruh Indonesia itu sekitar 129. Salah satunya itu adalah Ilelewotolok yang sekarang ada di Pulau Lembata yang sedang erupsi. Diperkirakan jumlah penduduk yang tinggal di sekitar gunung berapi dimasuk di daerah rawan bahaya itu sekitar 4 juta orang. Kalau di Ilelewotolok sekarang yang ada di Lembata itu ada di 2 kecamatan, ILEAP dan ILEAP Timur. Itu jumlah penduduknya diperkirakan sekitar 40.000 orang di 2 kecamatan itu. Gunung Ilelewotolok ini sebenarnya secara historis sudah pernah meletus, yang paling lama dulu itu tahun 1660. Kemudian erupsi lagi meletus tahun 1920. Pada tahun 2017 sebenarnya juga sudah terjadi erupsi kecil. Dan oleh masyarakat setempat diyakini bahwa Gunung Ilelewotolok ini itu gunung yang memberikan harapan masa depan, gunung yang memberi mereka kehidupan. Oleh karena itu mereka yakin betul bahwa kalau ada erupsi dari Gunung Ilelewotolok itu berarti ada sesuatu yang
kurang beres yang harus diselesaikan oleh penduduk setempat dengan leluhur mereka. Ada beberapa upacara yang dilakukan oleh masyarakat setempat untuk meminta maaf kepada leluhur mereka dalam rangka menghormati alam melalui penghormatan kepada Gunung Ilelewotolok. Upacara-upacara itu misalnya antara lain ada upacara Motong Lamatore, ada upacara Pauboe, ada upacara Utan Werun, ada upacara Werung Lolong. Itu semua adalah upacara untuk memberi hasil pertanian, mempersembahkan panen pertama, mempersembahkan hewan kurban dan lain-lain yang diberikan kepada leluhur melalui penghormatan mereka kepada leluhur yang menguasai Ilelewotolok. Satu upacara yang sebenarnya terkenal itu adalah Utan Werun. Utan Werun itu upacara oleh adat setempat itu memetik kacang merah yang baru. Mereka yakin betul bahwa kacang merah yang sekarang menjadi makanan utama juga ya dari masyarakat di Ilelewotolok itu adalah mereka yakin bahwa kacang merah itu dia menjalar di batang, dan batang itu dia lurus ke atas mengarah ke puncak gunung Ilelewotolok, dan diyakini bahwa itu adalah tanda kedamaian, tanda kesuburan, di mana tanah yang mereka diami itu adalah tanah dari letusan gunung berapi, dan tanah itu sangat subur. Upacara ini memang dilakukan tiap tahun. Kemarin saya kira setelah erupsi beberapa minggu yang lalu, masyarakat setempat juga sudah melakukan upacara adat sebagaimana yang hari ini bisa terlihat di Poskupang misalnya. Saya kira itu. Jadi ada hubungan emosional antara masyarakat setempat dengan Gunung Ilelewotolok, dengan catatan kira-kira masyarakat yakin bahwa kalau gunung meletus itu dan mengeluarkan belerang yang berbau, itu sebagai tanda bahwa leluhur marah kepada masyarakat kalau tidak memelihara alam. Melalui upacara-upacara yang mereka yakini itu dapat mengurangi kemarahan leluhur melalui letusan Gunung Ilelewotolok. Ya, baik Bung Barka, terima kasih untuk kehadiran Anda di Secangkir Teh Miss Diana. Kami Secangkir Teh Miss Diana bersama pemirsa, YouTubers, kami mendapat banyak ilmu terkait dengan ilmu bumi sebagaimana yang telah Anda sampaikan. Dan kami berharap apa yang kami sampaikan ini bisa menjadi satu program ataupun satu pembelajaran bagi masyarakat di luar sana bahwa kita hidup harus berdamai dengan alam sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Bung Barka. Sekian dari kami, Secangkir Teh Miss Diana.